Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teguh Ihsanul Sabri dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teks editorial. Mari kita mulai. Teks editorial atau yang juga disebut sebagai tajuk rencana merupakan sebuah teks berupa artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau suatu pandangan dari redaksi terhadap isu-isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Pendapat di sini dianggap sebagai pendapat resmi yang keluar dari redaksi tentang isu-isu tersebut. Isu yang dibahas biasanya berkenaan dengan politik, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan serta budaya. Teks editorial ditulis dengan tujuan untuk mengajak pembaca supaya ikut berpikir tentang isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan serta hal-hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, teks editorial juga menjadi sarana bagi tim redaksi untuk menyampaikan opini mereka kepada masyarakat tentang isu-isu aktual yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sudah tahu kan apa itu teks editorial dan untuk apa teks tersebut ditulis? Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Struktur teks editorial. Teks editorial memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Mari kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau juga disebut dengan tesis. Bagian ini merupakan bagian awal dari teks editorial. Bagian ini berisi suatu pandangan dari penulis tentang masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi teori yang diperkuat dengan argumen. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi adalah bagian yang berisi alasan atau bukti yang dapat memperkuat pernyataan dalam tesis tadi. Biasanya argumentasi ini berasal dari hasil penelitian, pendapat para ahli, ataupun fakta-fakta di lapangan yang didapat dari referensi yang bisa dipercaya. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian ini merupakan bagian penutup ataupun bagian akhir dari suatu teks editorial. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat penulis yang biasanya didukung oleh data dan fakta pada bagian argumentasi, yang mana berfungsi untuk menekankan, menguatkan, dan juga menegaskan kembali. Nah, itu dia tadi 3 struktur dari teks editorial. Sekarang, coba kita perhatikan contoh teks editorial berikut ini. Nah, ini adalah contoh teks editorial yang membahas tentang isu pendidikan. Sekarang, coba kalian pause video ini. Kemudian, lakukanlah identifikasi terhadap struktur dari teks editorial ini. Sudah? Nah, ini dia strukturnya. Tulisan yang berwarna merah adalah bagian pernyataan pendapat atau tesis. Bagian berwarna biru adalah argumentasi, dan tulisan yang berwarna hijau adalah penutup ataupun penegasan ulang. Nah, sudah paham kan tentang struktur dari teks editorial? Mari kita berlanjut ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Sebagaimana teks lainnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaannya tersendiri. Di antaranya ada adverbia frekuentatif, konjungsi, verba relasional, verba material, dan juga verba mental. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita punya adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kekeraban terjadinya sesuatu yang sedang diterangkan. Penggunaan unsur ini adalah untuk menegaskan supaya pembaca lebih meyakini hal yang sedang dibahas. Contoh penggunaannya dalam teks tadi adalah sebagai berikut.
Kemudian yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi sudah kita ketahui bahwa dia adalah kata penghubung. Konjungsi sangat umum digunakan dalam berbagai teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam teks tadi, penggunaan konjungsi contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, kita punya verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Dalam teks editorial, verba relasional yang digunakan adalah verba relasional intensitas dan juga milik. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Keempat, kita punya verba material. Verba material adalah kata kerja yang tujuannya untuk menggambarkan suatu tindakan yang biasanya menggunakan fisik. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Dan kaidah yang terakhir, kita punya verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang menerangkan afeksi atau perasaan, kognisi ataupun pemikiran, dan juga persepsi ataupun pandangan. Contoh penggunaannya dalam teks tadi adalah sebagai berikut. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat kita tentang teks editorial. Baik itu dari pengertiannya, tujuannya, strukturnya, serta kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Semoga kita semua sudah memahami ya apa teks editorial itu. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun mungkin perbedaan pendapat karena mungkin sumber yang kita gunakan berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!